Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita barang apa? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wa intifa wa tadhakkura wa tadhkir wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair bi rahmatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam acara kajian sebelum buka puasa. Nah, kajian kali ini kita meneruskan yang kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah sampai pembahasan bahwasanya di antara orang yang boleh berpergian jauh, orang yang boleh membatalkan puasanya adalah orang yang berpergian jauh. Testing. Tes. Saya ulangi, di antara orang-orang yang boleh membatalkan puasanya itu adalah orang, ini berarti bikin ngaji gitu, adalah orang yang berpergian jauh. Nah, tapi orang musafir ini itu tidak setiap orang dibolehkan membatalkan puasa. Jadi ada beberapa syarat. Nek jenengan mau berpergian jauh, niku boleh batal puasanya, tapi harus ada beberapa syarat. Nah, di sini disebutkan pertama syaratnya an yakuna safaruhu tawilan. Perjalanannya harus jauh, tujuannya harus jauh. Jauhnya ini seberapa jauh? Ulama membatasi minimal sekali 83 km. 83 km. Nek contoh cetone Bu, Pekalongan itu 100 km. Nek dari Semarang gitu. Dengan nek dari Semarang ke Pekalongan itu 100 km. Wis turah-turah nih. Jadi nek jenengan dari Semarang bulan puasa kok lagi sumpek mau silaturahim ke Pekalongan, nanti pas sampai Pekalongan itu boleh batal puasa. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama. Jadi jaraknya minimal pinten Bu? 83 km. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bib, nek misalkan perjalanannya enak. Nek misalkan Bu dari Jakarta ke Semarang ini sekitar 420 km. Sekitar 500. Tahu nek misalkan kita mau pas ke 400. Itu dari Jakarta ke Semarang 400 km. Jadi nek jenengan misalkan kok mau healing, misalkan mau jalan-jalan dari Semarang ke Jakarta bulan puasa, itu boleh batal puasanya. Siang hari tapi Beb, saya ini naik pesawat. Naik pesawat itu Bu cuma sak jam. Naik jenengan di Ahmad Yani sini. Naik pesawat dari Semarang jam 5, jam 6 sore sampai. Ya, 1 jam tok. Sakjane di atas itu cuma setengah jam. Ya. Tapi persiapan parkir pesawat sampai 1 jam. Nah, itu bagaimana? Perjalanannya kan enggak sulit itu, ya. Perjalanan tidak sulit. Mau 1 jam sampai 500 km ditempuh dengan jarak dengan waktu 1 jam toh. Nah, itu para ulama mengatakan nggih tetap boleh walaupun jenengan tidak capek. Jadi nek perjalanan sudah di atas 83 km walaupun jenengan tidak capek, itu jenengan boleh
membatalkan puasa. Oke. Alhamdulillah. Nah, tapi ada syarat yang lainnya, Bu. Ya, ada syarat yang lain. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau berpergian boleh membatalkan puasa, an yakuna safaruhu mubahan. Berpergiannya ini sifat hukumnya mubah. Artinya mubah ini tidak maksiat. Ini maaf, beda halnya kalau ada orang itu berpergian niatnya wis maksiat. Misalkan ke Pekalongan ingin judi. Ke Pekalongan 100 km, Bib. Saya berpergian bulan Ramadan, berarti saya boleh batal puasa. Kita tanya sih, niat jenengan ke Pekalongan apa, Pak? Niat saya ke Pekalongan, Bib, biar saya nanti bisa main judi. Nah, kita katakan tidak boleh, ya. Maksiat toh. Nah, jadi safarnya ini harus mubah. Ada yang bertanya, Bib, nek mau ziarah piye, Bib? Ya. Ziarah gabungan itu gimana? Itu boleh. Ya. Ziarah berpergian lebih dari 83 km nanti dibolehkan batal puasanya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, Bib, saya ini berpergian niatnya cuma satu, biar bisa apa? Batal puasa. Nah, ini sing nakal. Jadi dia berpergian niatnya satu, biar bisa batal puasa. Maka misalkan di Semarang lagi panas, siang hari panas, dia capek. Karena dia orang kaya, nek batal langsung kan dosa. Tidak ada alasan itu dosa. Tapi dia mikir, iki aku melu kajian sore hari di Masjid Nurul Hasan. Katanya nek berpergian itu boleh batal puasanya. Wis, karena aku orang kaya, aku beli tiket pesawat jam 1 siang, jam 2 siang sudah sampai Jakarta. Jadi niat berpergiannya itu cuman ingin membatalkan puasanya sendiri. Ya. Itu hukumnya dia tetap boleh membatalkan puasanya, tapi dia juga dapat dosa. Karena kenapa? Niatnya elek, ya, niatnya elek. Padahal berperginya ini bukan maksiat ya, wong cuman ke Jakarta kok. Ya. Seperti itu. Nah, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nah ini paling penting. Syarat yang ketiga ini. Syarat yang ketiga itu dia mulai berpergian meninggalkan kota itu harus sebelum azan subuh. Jadi jangan kalau misalkan mau ke Pekalongan itu sudah keluar kota Semarang sebelum azan subuh. Oke. Artinya, nek ada orang kok berpergian jam 6 pagi, walaupun ke Jakarta jauhnya, itu tetap tidak boleh membatalkan puasa. Oke. Ngerti itu? Understand ya? Oke, understand. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang berpergian siang hari, walaupun ke Sulawesi misalkan sing aduh banget itu, naik pesawat sampai berjam-jam, itu tetap tidak boleh membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia mulai berpergiannya itu bukan sebelum subuh. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan ada niat mau batal puasanya dengan cara berpergian, ya harus perginya sebelum subuh. Ya, harus sebelum subuh berpergian. Kalau setelah subuh ya tidak boleh sudah. Ya. Jadi syaratnya itu sebelum subuh jenengan harus sudah keluar daripada batas kota Semarang. Ya. Misalkan batas kota Semarang, nek mau ke Jakarta, jenengan naik tol ini mungkin apa Waleri, Waleri itu sudah keluar batas kota Semarang. Ya. Jenengan nek sebelum subuh sudah sampai Waleri, jenengan nantinya boleh tidak puasa. Ya, boleh tidak puasa. Nah, jadi kesimpulannya syarat berpergian ini jenengan boleh membatalkan puasa ada 3 syaratnya. Yang pertama harus lebih daripada 83 km. Yang kedua berpergiannya dengan tujuan yang mubah. Dan yang ketiga
berpergian sebelum subuh. Sebelum subuh. Kecuali Bapak Ibu nanti ada orang berpergian setelah subuh. Ya, saya pernah, bukan saya, teman saya pernah dia berpergian dari Jakarta keluar Jakarta pokoknya. Dia berpergiannya jam 6 pagi, Pak. Dia pikir santai, ini biasa berpergian kok dia. Jam 6 pagi berpergian. Nah, di pertengahan jalan sudah lewat 100 km. Dia ini tiba-tiba kecapean yang parah. Ini nek misalkan dia tetap puasa malah sakit nanti. Nah, ini dibolehkan. Nggih, tidak apa-apa dia membatalkan puasa, tapi setelah itu dia harus menahan lapar dan haus lagi sampai maghrib. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih afdol orang yang berpergian itu puasa atau tidak? Lebih afdol apa? Ya kata para ulama, nek jenengan kuat ya afdolnya puasa. Nek ndak kuat ya ndak apa-apa. Seperti ini lebih afdol mawon. Jenengan nek membatalkan sudah ndak apa-apa. Nah, ini ada satu masalah. Ini sering terjadi. Ya. Kayak misalkan ini enten niki Pak Suki niki. Ya. Pak Suki ini selalu berpergian. Gimana hukumnya orang selalu berpergian keluar terus? Jadi dia ini mungkin sebulan full ini tidak ada di rumah, ya. Tidak ada di kotanya, ya. Jadi tidak pulang-pulang. Ya. Pak Suki ini pegawai di kapal laut, ya. Pulangnya 6 bulan sekali. Ya. Nah, hukumnya bagaimana nih orang selalu berpergian seperti itu? Nah, kata para ulama, orang yang selalu berpergian, dia tidak boleh membatalkan puasanya, walaupun aduh dari kota nih. Kecuali satu, dia memang capeknya yang sudah luar biasa, tidak kuat, kerja wis capek, wis tidak apa-apa. Itu bagi orang-orang yang sering berpergian, tapi dia ini tidak pulang-pulang. Ya. Namanya orang yang selalu di luar kota itu. Ya. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ini hukum tentang berpergian, membatalkan puasa boleh dengan sebab berpergian. Ini kurang mendukung ini. Tes. Oke. Ini kita tes sholawatan saya. Kita tes. Shalli wa sallim daiman ala mada. Shalli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man wahada. Salli wa sallim daiman Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nih, berarti cetau nih. Mic-nya cetau. Ora putus-putus. Nah, itu permasalahan tentang nek berpergian, Pak. Nek berpergian berarti boleh membatalkan puasanya. Jadi ini gunanya apa, Bib? Nek saya tidak pernah berpergian kok. Gunanya apa? Saya tahu ini. Berguna juga, Pak. Gunanya apa? Nek kita ngelihat Bapak Ibu di pinggir jalan, kita tidak kenal orangnya. Bukan orang sini. Dia lagi makan. Padahal bulan suci Ramadan. Siang hari dia lagi makan atau minum.
itu kita tidak boleh suudzon, ya, berburuk sangka. Wah, ini ra poso ini. Tidak boleh. Kita husnudzon, berbaik sangka, kita pikirnya, oh iki lagi musafir. Seperti itu. Kecuali memang kita sudah tahu, wah ini arek kene kok, wong kene kok mangan. Ya, berarti emang benar-benar tidak puasa dia. Tapi kalau kita tidak tahu orangnya, gunanya untuk apa? Husnudzon. Kita berbaik sangka. Nah, sekarang ini sebenarnya permasalahan yang kemarin. Tapi saya perjelas lagi bagi ibu-ibu atau perempuan yang sedang hamil dan juga atau sedang menyusui. Nah, ibu-ibu atau perempuan yang sedang hamil atau menyusui itu boleh membatalkan puasanya, boleh, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat kalau misalkan takut nantinya nek jenengan teruskan puasanya nanti sakit. Ima yang sakit jenengan atau yang sakit anaknya jenengan. Dua-duanya boleh jenengan membatalkan puasa. Boleh membatalkan puasa. Nah, tapi bedanya nanti nek jenengan itu kok batalkan puasa takutnya karena Beb, saya takut sayanya yang sakit. Nek tak puasa Beb, aku sakit tapi anakku ndak sehat, alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada orang yang seperti ini, dia nek puasa, dia yang sakit, anaknya tidak, itu nanti dia wajib mengkodok saja. Misalkan dia bulan puasa lagi hamil, karena nek puasa dia takut nanti dia sakit, janinnya biasa aja, sehat insya Allah. Kalau kata dokternya, jenengan nek puasa sehat bu, janinnya, tapi nek jenengannya sakit nanti. Selama 10 hari tidak puasa. Nah itu nanti 10 hari itu tes. Nanti 10 hari itu harus dikodok. Wah, iki rak cipta meneh. Suruh qasidah meneh. Ya. Suruh qasidah meneh. Tes. Nah, udah. Saya iki selesaikan nanti qasidah meneh. Iki rak barbar nanti. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau misalkan ada perempuan kok sedang hamil, dia itu takut nek puasa nanti sakit, yang sakit dianya bukan anaknya. Itu nanti dia wajib mengkodok saja. Tapi kalau dia sedang hamil, dia boleh membatalkan puasa. Kita tanya, jenengan kenapa bu batal? Iya, nek saya puasa, saya sehat insya Allah, tapi anak saya takut sakit ini, janin ini. Kata dokter, Beb, nek saya puasa, sayanya sehat, janinnya yang sakit nanti. Nah, kalau seperti ini, yang ditakuti hanya seorang janin, dirinya sendiri tidak apa-apa, itu hukumnya dia wajib mengkodok dan juga wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ya, wajibnya bayar fidyah. Bagaimana bayar fidyah? Nek jenengan meninggalkan 1 hari misalkan, ya wajib membayar kodok 1 hari puasa, dan wajib membayar fidyah. Kasih orang fakir miskin 700 gram beras. 700 gram beras. Tidak sampai 1 kilo. Tidak sampai 1 kilo. Itu kalau takut sama janinnya toh. Kalau takut sama dirinya sendiri, artinya saya tidak masalah. Nek janin saya iki loh sing masalah. Nah itu tidak wajib malah membayar fidyah. Itu buat orang hamil atau orang yang menyusui, ya, perempuan yang menyusui. Jadi boleh. Nah, tapi nek jenengan sudah lewat nih nggih Bu. Ini melanjutkan pertanyaan yang ada bertanya kemarin. Bib, ini wis akeh kok. Biasanya utang puasa paling banyak memang perempuan. Karena perempuan itu sebulan itu pasti ada liburnya, gitu. Ibadah ada liburnya. Itu bagaimana fidyah-fidyah yang dulu kita hamil, lahir. Itu piye bayarnya? Saya sarankan, nek jenengan sudah tidak bisa poso ra iso, wis sepuh ra iso poso, ndak apa-apa. Ndak ada masalah. Sing penting jenengan rajin-rajin puasa sunnah. Rajin-rajin puasa sunnah. Kalau bisa. Enggak bisa, enggak apa-apa. Podo aja. Oh, bos. Oh, ini. Ya.
Jadi seperti itu. Nek jenengan sudah tidak bisa, rajin-rajin puasa sunnah. Itu kalau misalkan jenengan tinggalkan tatkala lagi hamil atau sedang menyusui. Tapi nek jenengan batal puasanya karena sakit. Nek sakit kan tidak harus perempuan, laki juga. Sakit atau berpergian, itu ya tetap wajib dibayar. Artinya wajib diqodho, tidak wajib bayar fidyah. Nek itu laki-laki juga lebih sering berpergian, itu harus dibayar. Ya, harus dibayar. Nek misalkan lupa, piye? Beb lupa wis piro iki? Utangnya wis akeh puasanya. Ganti-ganti. Ya, testing. Ya. Aman. Ini wis lali, Beb. Utang posoku piro, Beb? Ya, aku wis sepuh, dulu sering meninggalkan puasa, gimana? Ganti, ya kata. Ganti itu. Ya, gantinya bagaimana, Beb? Wis sisan poso Senin Kamis. Ya, diniatkan puasa qodho. Ya, malah sehat, Bu. Orang yang puasa itu sehat. Ya. Kata Rasulullah, sumu tasihu. Dengan puasa nanti sehat insya Allah. Oke. Nah, itu orang yang sudah kebanyakan utang puasanya. Makanya jenengan kasih tahu sama anak-anak dari sekarang, nek punya hutang puasa harus langsung dibayar. Ini hilang lagi. Minta qasidah lagi kayaknya. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kulli maulaya salli daiman abada ala habibika khairil kul huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, berarti kali ini kita sudah belajar dua masalah nih. Dua hukum. Pertama, hukum orang yang berpergian tadi. Boleh apa tidak membatalkan puasa? Tadi syarat-syaratnya sudah disebutkan. Yang kedua, orang yang sedang hamil atau menyusui. Itu boleh tidak membatalkan puasa? Ternyata boleh. Dan nanti kalau misalkan dia takut sama anaknya atau dia wajib membayar qodho dan fidyah. Kalau takut kepada dirinya saja, dia hanya wajib membayar qodho puasa. Nah, Bapak Ibu, saya itu pernah ditanya, ini sama perempuan, Pak. Saya ini ada obatnya itu untuk menahan datang bulan. Tahu ya, Bu? Ada obat untuk biar tidak datang bulan haid. Ini yang nanya dulu anak muda. Dia ngomong, Beb, saya ini utang puasa masih banyak. Sedangkan ini bentar lagi masuk bulan suci Ramadan.
nek saya belum bayar puasa saya yang lalu, kok sudah masuk bulan suci Ramadan ini bahaya. Nah, sedangkan saya ini kan keluar head terus, ini bagaimana? Nek saya minum obat, itu obat itu saya dulu tidak tahu. Obat itu jadi nek kita minum, yang tadinya mau datang bulan tidak jadi datang bulan. Nah, ini hukumnya apa? Nek kita minum itu untuk biar tidak datang bulan, biar nanti bisa mengkodok puasa. Atau jenengan, nek misalkan umroh atau haji, Allahumma amin. Oh, ini rawon sing amin rawon. Ya, nek umroh atau haji itu biasa di sana itu sebagian travel itu menyiapkan obat itu, Bu. Soalnya sayang nek sudah sampai sana kan tidak boleh kalau apa tawaf itu tidak boleh kalau lagi head datang bulan tidak boleh. Wong cuman umroh 9 hari sampai sana headnya 7 hari wis bar ya pulang meneh. Nah, makanya biasanya orang-orang travel itu menyiapkan obat itu. Nah, hukumnya bagaimana itu? Untuk membayar puasa atau untuk apa? Untuk haji atau umroh. Hukumnya para ulama mengatakan itu boleh. Itu boleh meminum obat itu. Kalau untuk kepentingan ibadah. Bahkan maaf Bapak Ibu, ulama membolehkan untuk kepentingan malam pertama. Jadi misalkan ada yang nikah, ya, dia ini mikir, ini kalau tanggal sekian biasanya aku datang bulan. Nah, nek datang bulan rak sido malam pertama ini. Nanti kesian suamine, itu kata ulama boleh dia minum obat itu. Ya. Jadi boleh ya untuk mengkodok puasa, ya, atau untuk haji dan umroh atau untuk tadi ya malam pertama. Tapi dengan syarat, bukan boleh toh, wis boleh orang dengan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama setelah diminum yakin jenengan tidak bakal sakit badan. Itu syarat pertama. Tidak ada masalah. Kalau misalkan jenengan kok yakin nantinya ini koyoknya nek tak minum nanti aku bakal ada sakitnya badannya, tidak boleh. Karena lebih penting kesehatan. Islam itu memperhatikan kesehatan, lebih penting kesehatan sudah. Nah, itu syarat yang pertama. Dan setelah diminum nanti apa namanya? Jenengan ini tidak ada yang berubah. Sebenarnya ini syarat yang kedua hampir sama kayak syarat yang pertama. Yang penting perempuan setelah meminum itu tidak sakit. Beb kan tidak tahu, Beb. Ini baru pertama kali minum. Nanti tanya dokter. Tanya dokter. Dok, ini periksa dulu. Saya ini nek minum ini bahaya enggak? Biasa itu diperiksa, Bu. Darah kita nanti diperiksa. Saya pernah dikasih tahu sama dokter. Saya nanya, Dok, ini mau tahu perempuan kalau minum pil penghambat datang bulan, tahu nanti bahaya atau tidak diminumnya piye? Oh, gampang nih. Lihat saja darahnya. Nanti kita cek di lab sebentar, 1 jam 2 jam keluar darahnya, boleh tidaknya nanti dokter, ya. Dokter. Karena ada yang bahaya. Nih bahaya malah tidak boleh, haram hukumnya. Haram. Haram hukumnya nanti. Jadi seperti itu. Boleh meminum pil penghambat datang bulan tapi dengan syarat apa? Tidak bahaya. Karena misalkan sekali lagi kalau perempuan itu kebanyakan datang bulannya nanti dia mau puasa itu kesian ya, kesian. Tapi lebih afdolnya apa ya? Lebih afdolnya ya enggak usah ya. Lebih afdolnya enggak usah minum-minum seperti itu ya. Kecuali memang kepepet kayak tadi. Dia umroh cuma 9 hari, Pak. Ya berarti di sana kan cuma 8 hari atau 7 hari. Nah, 9 hari itu plus pergi dan pulang, Bu. Ya. Plus pergi dan pulang di sana 7 hari. Head 7 hari. Ya wis, ya enggak bisa ibadah nantinya. Nah, makanya dengan syarat orang yang meminum itu tidak sakit setelah itu. Tidak sakit. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itu diantara hal-hal yang kita pelajari hari ini. Dan ini yang terakhir yang saya mau sampaikan.
Sebelum nanti jenengan nek misalkan malu-malu tuh Bu, nanya, tulis mawon Bu. Nanti dioper sini kita baca. Atau langsung WhatsApp ke Ustadz Abdul Manan. Oke, punya WA-nya Bu. Ya, ada semua kayaknya. Nah, yang terakhir, hukumnya infus, ya, diinfus. Orang sakit, mudah-mudahan kita sehat afiat semua. Itu diinfus batal apa enggak? Ya. Nah, ini saja nih ulama nanti beda pendapat Bu. Cuman nek guru saya, ya, ini saya ngikut guru saya mawon ya. Ulama ada yang ngomong boleh, tidak batal sama sekali Bu. Oke. Walaupun infusannya yang makan, Bib. Kan ada infus yang obat, ada yang buat apa? Mangan Bu. Jadi gizi-gizi dimasuki dalam infus itu. Kata para ulama yang mengatakan boleh, boleh, tidak batal puasanya. Oke. Nah, tapi guru saya mengatakan kalau misalkan infusnya itu untuk makan itu batal. Oke. Kalau infusnya untuk obat itu baru tidak batal. Ya. Ada yang mengatakan, oh enggak, kalau masukinya itu ke urat nadi, urat nadi, ya, bukan di urat-urat lainnya, itu batal. Kalau di urat lainnya, enggak batal. Jadi bagaimana kesimpulannya? Yang gampang, ya, yang gampang, mudah-mudahan kita sehat afiat. Ya. Ora usah infus-infusan wis. Ya, itu sing gampang. Cuman misalkan kita melihat orang, dia nanya, Bu, Pak, saya ini diinfus, puasa saya batal ora ya? Kita lihat saya, Bu, nek masih muda kita bilang aja batal. Batal, Mas. Ya, batal, Mbak. Nanti kodok. Seperti itu. Kalau misalkan sudah sepuh, piye kita bilang boten apa-apa, Mbak. Puasa sampean tetap sah. Ya. Kalau dia kuat, nek tidak kuat ya jangan. Ya. Kita bilang batal biar dia makan dan minum nantinya. Oke. Nah, itu kesimpulan untuk hari ini. Tidak usah banyak-banyak, mudah-mudahan barokah dan bisa dimengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Nek malu pakai bahasa isyarat mawon. Isyarat. Tak aku ini gitu, ibu, ibu suka mik bener.